NIB-nya dulu. Oke. Pedagang ada NIB-nya, pedagang kecil. Saya langsung minta tanggapan Pak Arief. Gimana nih Pak Arief? Untuk dari sisi stok, kemudian juga dari sisi Bulog ternyata ada kritik juga dari pedagang. Ya kalau ada seperti itu jadi koreksi buat saya minta list abis ini kita beresin. Udah, masa mau ngeles ya kalau misalnya memang nggak ada nanti Pak Mansuri one on one sama saya. Ini kan sahabat saya biasanya kasih saya list gitu ya. Kali ini mungkin nggak ngasih juga gitu ya. Tapi saya titip sama Pak Dirut, Pak Buas, ya Bu Febi, Pak Yamto, saudara saya semua di Bulog. Tolong perhatikan IKP, APSI, pedagang pasar supaya bisa membantu distribusi. Nah itu pesan saya. Besok kita akan cek sama-sama. Ya. Oke, baik. Jadi langsung ya, kalau yang masalah seperti ini sebenarnya bukan Bulog nggak punya stok. Bulog itu ada 1,7 juta Pak Mansuri, jadi kita siapkan alokasinya segera. Oke, Pak Antoni, ini kan tadi juga diungkapkan juga dari Pak Mansuri, solusi satu-satunya sepertinya ya kalau nggak impor ya soal produksi tadi. Pak Antoni melihatnya seperti apa? Iya, sebelum itu saya mau menanggapi sedikit mengenai ketersediaan stok gitu ya. Jadi kalau memang ini ada ketersediaan stok yang cukup memadai, ya kenapa pemerintah ini justru Pak Arief membuat masyarakat ini terganggu, yaitu khawatir dengan ada pembatasan pembelian. Pak Arief sendiri beberapa hari yang lalu mengatakan ada SPSH kalau nggak salah ya, SPHS ya, yaitu stabilitas pangan. Nah itu SPHB kan, itu stabilitas pangan ya untuk itu, harga pangan. Nah jadi ini memicu adalah ketidakpercayaan masyarakat bahwa stok ini ada. Itu 10 kilo, tapi di beberapa daerah di tempat lain ada pembatasan yang boleh hanya satu itu aja untuk premium, satu sak aja, yaitu 5 kilo. Itu pertama mengenai ketersediaan stok gitu. Terus mengenai yang harga internasional naik, ya memang harga semuanya naik. Apakah memang harus diberikan di pass through kepada masyarakat? Kan itu, apakah pemerintah mau subsidi? Tetapi saat ini kan pilihannya adalah ya memang harga dibiarkan di masyarakat naik. Memang ada aksi pasar digelontorkan tadi seperti Pak Arief katakan. Tetapi kalau kita lihat bahwa ini memang harga, kalau harga internasional naik, harga pupuk naik dan sebagainya, US dollar naik dan sebagainya. Tetapi kenapa HPP di petani itu naiknya hanya sedikit? Dan ini kan namanya mengorbankan petani untuk melindungi memang masyarakat yang besar gitu. Nah ini juga harus diperhatikan, jangan sampai sekarang HET itu sudah dari tahun 2017 Pak Arief. Tidak pernah ada naik. Nah ini bagaimana dari 6 tahun ini tidak pernah ada kenaikan HET, baru sekarang tiba-tiba melonjak. Nah pada saat itu memang 2017, 2018 US dollar sebelum naik, seharusnya ada penyesuaian HET itu harga eceran tertinggi. Supaya itu kenaikan ada pelan-pelan gitu. Tapi ini terjadi shock gitu untuk itu. Nah, terus yang terakhir adalah mengenai soal produksi. Mengenai produksi, ya jelas tadi yang dengan pembatasan tadi itu sudah saya jawab juga gitu. Langsung dijawab Pak Arief, ini ada masukan langsung dari Pak Antoni. Pak Antoni mesti lihat lagi nih, orang saya pertama kali jadi kepala badan pangan langsung naikin harga petani, HET. Ini Mas Mansuri tahu sendiri tuh. Udah dinaikin Pak dari tahun 2017, jadi mesti ngelihat lagi. Ada rencana naikin lagi Pak? Bukan, jadi mesti dikonfirmasi dulu nih ya. Awal yang tahun lalu kan, awal tahun silakan. Iya kan saya baru jadi kepala badan. Baru awal tahun ini yang naik kan? Iya, jadi bukan dari tahun 2017 nggak dinaikin, hari ini sudah gitu ya. Jadi hari ini tuh sudah naik gitu. Sudah dinaikkan. HET itu tadinya ya 12.800 sekarang 13.900. Jadi udah ini sejak kepala badan pangan. Begini, ya jadi, kalau badan pangan kan dari Februari 2022. Kenaikannya kapan itu, Pak? Ya, awal tahun ini. Iya. Awal tahun ini kan setelah ada kenaikan harga internasional juga. Iya. Jadi gini ya. Bapak sampaikan nggak ada kenaikan, orang udah naik gitu ya. Jadi mesti tahu dulu nih. Ini emang udah dinaikin sama Badan Pangan. Garansi udah ada Perbadan Pangan Nasionalnya kok. Udah di-approve Presiden. Makanya tadi saya ceritakan sudah. Kemudian SPHP, kenapa dibatasin 2? Sekarang saya mau tanya. Kalau Mbak main ke supermarket, mau beli beras untuk di rumah.
Mbak belinya berapa kilo, mau 20 ton apa 30 ton Mbak? Ya menyesuaikan. Mbak kalau belanja customer. Biasanya paling beli 20 ton. Wah masa 20 ton gimana kapan makannya? Enggak dong. 5 kilo, 5 ya, kilo. 5 kilo. Kalau saya bilang 2 pack berarti kan 10 kilo. Cukup nggak buat sebulan? Mbak emangnya pedagang, jadi mesti paham. Tetapi untuk yang di pasar induk beras Cipinang itu dilepas 50 kilo, 50 kilo. Jadi mesti tahu nih addressingnya ya. Itu harga, kemudian tadi yang terakhir apa? Harga sudah, yang 2 sudah, ya SPHP sudah. Apalagi tadi yang satu lagi saya lupa, yang dari Pak Antoni. Ya. Apalagi Pak Antoni tadi? Harga sudah dong, sudah di-adjust ya kan? Nggak, mungkin saya luruskan Pak, mungkin saya luruskan. Gini, kenapa kok asumsi publik menyampaikan bahwa apakah benar bahwa stok itu ada? Kalau ada kenapa dibatasi? Itu mungkin gitu mungkin. Karena padahal beras ini 10.900. Jadi gini ya, pada saat kita menyampaikan beras Bulog itu harganya 10.900, compare dengan harga yang lebih tinggi ya. Ya kita memang sampaikan bahwa ini semua masyarakat itu bisa membeli. Daripada stoknya ada di Pak Mansuri semua 20 ton ya, tapi harus didistribusikan. Kalau misalnya kita sekeluarga ya makan nasi berasnya perlu 10 kilo, mau dicadangan lagi 10 kilo, ya udah kan sederhana banget. Nggak mungkin beli yang 50 kilo, nggak mungkin dong bawa karung 50 kilo tapi pulang kan gini, buat rumah Pak, tangga. dengan adanya pembatasan itu jadi menimbulkan kekhawatiran di masyarakat juga. Seakan-akan kok dibatasi, Gini, apa jangan-jangan stoknya masyarakat terbatas. yang mana yang khawatir? Orang masyarakat kecil, is my part ya. Jadi pada saat masyarakat kecil, sekarang masyarakat kecil yang mana? Orang 21,3 juta itu sudah dikasih 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Ya artinya yang paling bawah itu udah disecure dulu. Yang menengah itu sudah 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Pedagang yang besar udah dikasih ya. Kemudian sekarang penggiling padi mau dikasih lagi nih 200.000 ton. Justru saya itu malah yang berempati itu sama teman saya Pak Mansuri. Ini yang harus kita selamatkan hari ini. Kalau yang lainnya sudah bantuan pangan, kemudian gerakan pangan murah, itu setiap hari. Kalau ada daerah yang merasa memang perlu diberikan bantuan pangan, gerakan pangan murah, ayo datang ke Badan Pangan atau kasih aja komunikasi ke kita kerjakan. Baik. Jadi semua kita jalankan seperti ini ya, sambil kita perbaiki produksi. Kan saya udah sampaikan, kita perbaiki produksinya. Untuk memperbaiki produksi, kasih dong pupuknya, kasih dong penyuluh dari 90.000 desa ya. Yang bertani itu sekitar 70.000 desa. Saya kemarin baru ketemu sama satu eselon 1 saya bilang idealnya berapa? 2 desa 1 penyuluh. Oke, 2 juta 1 penyuluh. Baik. Kalau begitu kita perlu berapa? 30.000 penyuluh. Penyuluh itu sekarang ada di daerah-daerah. Oke. Nah sehingga yang seperti ini itu tugasnya saya. Oke. Tugasnya kita semua beresin ya. Mesti didetailkan karena Pak Presiden sampaikannya gini. Kita semua jangan cuma mainnya makro. Bukan cuma mikro tapi detailkan. Hari ini saya detailkan. Oke, didetailkan langsung. Nanti Pak Antoni boleh memberikan komentarnya dan juga kritiknya. Tapi usai jeda pemirsa kami segera kembali.